Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masih melanjutkan bab fungsi dan pemodelannya, yaitu fungsi nonlinier bagian yang terakhir atau bagian yang keempat. Di fungsi nonlinier bagian keempat, itu nanti kita akan membahas tentang fungsi piecewise. Dan tujuan pembelajaran pada video kali ini ada dua. Yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat memahami konsep fungsi piecewise. Kemudian yang kedua, kalian dapat memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi piecewise tersebut. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Memahami konsep fungsi piecewise. Nah, fungsi piecewise ini adalah fungsi yang didefinisikan dengan beberapa formula. Dengan beberapa formula itu maksudnya dengan beberapa rumus pada beberapa daerah asal. Nah, fungsi yang sudah dipelajari kemarin ada fungsi nilai mutlak dan fungsi tangga, itu sebenarnya juga termasuk dalam fungsi piecewise ini. Nah, fungsi piecewise itu juga disebut sebagai fungsi sepotong-sepotong. Contoh sederhana lain adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini misal ada fx, kemudian nilai x-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka di sini nilainya cos x. Kemudian ketika e pangkat x, x-nya itu berada di antara 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari Pi. Kemudian ketika X-nya itu lebih besar daripada Pi, maka ini hasil dari pembulatan. Hasil dari pembulatan fungsi X tersebut. Jadi, contoh-contoh fungsi piecewise itu ada nilai mutlak, fungsi tangga, kemudian yang didefinisikan seperti ini. Untuk lebih memahami tentang konsep fungsi piecewise, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi piecewise ini. Penerapannya seperti ini. Di sini ada ilustrasi mengiring mengikuti sebuah kompetisi yang melibatkan 3 aktivitas. Ada kayak, bersepeda, dan berlari. Yang pertama, untuk kayak, dia menghabiskan 2 jam untuk menempuh jarak sepanjang 20 km di sebuah danau. 2 jam pertama menempuh 20 km, kemudian dilanjutkan dia bersepeda. Bersepedanya sejauh 50 km selama 2 jam juga. Dan yang terakhir, mengiring berlari selama 1 jam sejauh 10 km. Jadi ada 3 aktivitas, kayak bersepeda, kemudian berlari. Kalau untuk kayak itu dilakukan selama 2 jam dengan jarak yang ditempuh itu 20 km. Untuk bersepeda itu 2 jam. Juga jarak yang ditempuh itu 50 km. Kemudian untuk yang terakhir berlari itu 1 jam, jarak yang ditempuh 10 km. Di sini ada 3 hal yang harus kita selesaikan. Yang pertama, buat tabel yang menyatakan hubungan antara waktu tempuh, total jarak yang ditempuh, dan kecepatan untuk 3 jenis aktivitas. Jadi nanti kita akan membuat tabel yang isinya itu ada waktu tempuhnya, total jaraknya, kemudian ada juga kecepatannya. Kemudian yang kedua, menggambar grafik yang menjelaskan hubungan antara waktu terhitung dari awal lomba dan total jarak yang ditempuh pada bidang kartesius. Jadi nanti kita akan menggambarkan grafiknya. Nah, ini nanti grafik yang terbentuk itu termasuk dalam grafik fungsi piecewise atau sepotong-sepotong. Kemudian yang ketiga, tuliskan fungsi total jarak yang ditempuh terhadap waktu tempuh. Tuliskan fungsi total jarak yang ditempuh terhadap waktu yang ditempuh. Nanti kita akan menuliskan fungsinya. Misal yang kayak itu fungsinya seperti apa, kemudian bersepedanya bagaimana, dan berlari itu seperti apa juga. Kita langsung saja ke yang A, pembahasan yang A.
Yang A itu kita disuruh membuat tabel. Nah, nanti dari tabel itu kita buat ada kegiatan, waktu tempuh, kemudian jarak tempuh, dan kecepatan. Di sini kegiatannya kan ada 3, ada kayak, ada sepeda, dan ada lari. Maka kita tuliskan, kemudian waktu tempuh dari masing-masing kegiatan. Untuk kayak 2 jam, sepeda 2 jam, lari 1 jam. Jarak yang ditempuh berapa? Kalau untuk kayak tadi dengan waktu 2 jam, itu jaraknya 20 km, sepeda dengan waktu 2 jam itu jaraknya 50 km, dan yang terakhir lari dengan waktunya 1 jam itu jarak yang ditempuh 10 km. Nah, di sini ada kecepatan. Kecepatan itu kita peroleh dari mana? Kalau di fisika itu kita sudah diajari bahwa kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau S per T. Nah, sekarang kita tinggal bagikan. Untuk mencari kecepatan kayak, maka kita bagikan antara jarak tempuh kayak yaitu 20 dibagi dengan waktunya 2. 20 bagi 2 itu 10. Maka kecepatannya 10 km per jam. Kemudian yang kedua 50 dibagi 2 hasilnya 25, dan yang terakhir 10 dibagi 1 hasilnya 10 km per jam. Maka inilah jawaban dari yang A untuk tabel, penyajian tabel. Masuk ke yang kedua. Yang kedua, berdasarkan tabel yang telah dibuat itu, kita dapat menggambar grafik seperti berikut dengan memisalkan sumbu X sebagai representasi waktu dalam jam, ini X-nya sebagai waktu dalam jam, kemudian untuk sumbu Y itu untuk jarak yang ditempuh dalam kilometer. Di sini nanti warna merah ini mewakili untuk kegiatan kayak, kemudian yang biru itu bersepeda, dan yang terakhir yang hijau itu yang lari. Kita mulai dari yang kayak dulu. Yang kayak itu kan 2 jam, berarti dari 0 sampai 2. Ternyata jarak yang ditempuh berapa? 20. Maka di sini yang warna merah itu grafiknya seperti ini. Dari 0 sampai 2, kemudian yang sumbu Y itu sampai 20. Kemudian kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua, waktu tempuhnya berapa? 2 jam. Maka dari 2, ini kita tambahkan 2 lagi. Menjadi 3, 4. Sehingga grafik yang kedua itu dari 2 sampai dengan 4. Karena kan 2 jam, grafiknya nyambung. 2 sampai 4 itu sama saja dengan 2 jam. Kemudian untuk kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 50. 50 kalau tadi di sini sudah 20, maka kita tambahkan dengan 50. 50 ditambah 20 hasilnya adalah berapa? 70. Maka grafiknya untuk kegiatan sepeda itu yang bagian sumbu X itu 2 sampai 4. Kemudian untuk kecepatannya, untuk waktunya, untuk jarak tempuhnya itu dari 20 sampai ditambahkan 50, berarti dari 20 sampai dengan 70. Kemudian yang ketiga untuk lari, kita lanjutkan dari yang grafik kedua. Larinya berapa jam sih? Larinya 1 jam. Maka kalau tadi sampai 4, ini grafiknya ditambah 1 lagi. Grafik yang hijau yaitu sampai 5. 4 sampai 5 itu kan sama saja dengan 1 jam. Kemudian untuk kecepatannya atau untuk jaraknya ditambah 10. Kalau tadi 70 berarti sekarang 80. Seperti itu. Jadi sepotong-sepotong dan nyambung. Dapat dipahami ya? Sekarang lanjut ke yang ke C atau yang ketiga. Untuk memformulasikan fungsi piecewise, kita tinjau satu persatu interval untuk tiap cabang lomba yang diikuti. Untuk 2 jam pertama, kecepatan mengiring saat menggunakan kayak adalah 10 km per jam dengan titik awal 0,0. Akibatnya kita bisa menulis kalau untuk kayak nanti fungsinya itu 10x. Kemudian untuk bersepeda 25x dikurangi 30. Untuk yang terakhir berlari itu 10x ditambah 30. Dengan rentang nilai x-nya itu
0 kurang dari sama dengan 2, 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4, dan yang terakhir batasnya X-nya itu antara 4 sampai dengan kurang dari sama dengan 5. Nah, angka-angka ini diperoleh dari mana? Kita breakdown satu per satu. Kenapa kok dapat 10X? Dan sebagainya. Coba kita kembali lihat grafiknya. Ini untuk grafik yang merah, tadi kan yang kaya. Yang kaya itu dimulai kalau kita akan mencari garis, persamaan garis, itu kan rumusnya jika diketahui 2 titik atau 2 koordinat itu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nanti kita akan menggunakan rumus ini. Ketika akan mencari persamaan yang fungsi kaya, maka kita harus tahu dulu koordinat dari titik kaya yang berada di kegiatan kaya itu dimulai dari berapa? Yang koordinat kaya itu dimulai dari 0,0 berada di sini, kemudian yang berada di atas itu adalah 2,20. Kita sudah punya 2 koordinat, maka bisa menggunakan rumus yang atas ini. Tinggal kita masukkan saja X1, Y1, kemudian X2, Y2. Kalau yang sebelah sini, ini sebagai X1, Y1, ini sebagai X2, Y2, seperti itu ya. Maka tinggal kita substitusikan Y dikurangi Y1. Y1-nya berapa? 0. Kita substitusikan. Kemudian Y2. Y2 itu yang belakang. 20 dikurangi Y1-nya itu 0. Sama dengan X dikurangi X1. X1-nya berapa? X1-nya 0. Maka di sini dituliskan 0. Kemudian X2-nya. X2-nya adalah 2 dikurangi X1-nya 0. Tinggal kita hitung. Y dikurangi 0 sama dengan Y, 20 dikurangi 0 itu 20, X dikurangi 0 itu X, 2 dikurangi 0 itu 2. Kalau ada seperti ini, maka kita kali silang. 2 kalikan Y, 20 kalikan X. Jadinya 2Y sama dengan 20X. Maka Y-nya adalah 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 10X. Jadi benar ya, Y untuk persamaan yang kaya itu adalah 10X. Di mana batasnya apa? X-nya itu berada di antara 0 sampai 2. Kemudian kita lanjut untuk koordinat sepeda. Koordinat sepeda dimulai dari 2,20, ini untuk X1, Y1-nya. Kemudian untuk X2, Y2-nya itu adalah 4,70 dari yang warna biru ini. Kita sudah mendapatkan X1, Y1, X2, Y2, tinggal disubstitusikan saja. Y dikurangi Y1, Y1-nya 20, Y2-nya 70, dikurangi Y1 berarti 20, X dikurangi X1-nya 2, X2 itu 4, dikurangi X1 itu 2, tinggal dihitung. Y dikurangi 20, tetap kita tulis, 70 dikurangi 20 itu 50, X dikurangi 2 per 4 kurangi 2 itu 2. Kemudian kita kali silang, maka 2 ini kita kalikan dengan Y min 20, kemudian 50 kita kalikan X min 20. 2 kali Y itu 2Y, 2 kalikan 20 itu 40, tandanya negatif tetap. 50 kalikan X, 50X, 50 kalikan 2, 100, tandanya negatif. Karena kita akan mencari persamaan Y-nya, maka yang tidak ada variabel Y-nya pindah ruas, sehingga 2Y sama dengan 50X dikurangi 100, ditambah kalau semula negatif 40, di sini ditambah 40 ini tanpa tanda kurung ya. 2Y sama dengan 50X dikurangi 100 ditambah 40, negatif 100 ditambah 40, itu negatif 60, sehingga 2Y sama dengan 50X dikurangi 60. Maka untuk Y-nya ini kan dibagi, nanti 50 bagi 2 itu 25X, sementara 60 dibagi 2 itu 30. Sehingga benar persamaan untuk yang kegiatan sepeda itu adalah 25X dikurangi 30. Dengan X-nya antara berapa? Antara 2 sampai dengan
4. Kemudian untuk yang terakhir, yang berlari, yang sepeda, ini yang terakhir tadi. Nah, ini ya, untuk yang terakhir itu lari, bukan sepeda. Jadi yang terakhir untuk lari itu koordinatnya 4,70. Di sini 4,70, kemudian yang batas atasnya itu adalah 5,80. Sehingga kita sudah memiliki X1-nya 4, Y1-nya 70, X2-nya 5, Y2-nya 80. Silahkan kalian coba substitusikan ke dalam rumus ini. Nanti akan diperoleh grafiknya, ketemunya Y sama dengan 10X ditambah 30. Dengan X-nya di mana? X-nya itu berada di antara 4 sampai dengan 5. Jelas ya? Itulah materi kita tentang fungsi piecewise. Jadi ada fungsi, kemudian sepotong-sepotong digabungkan. Itu namanya fungsi piecewise atau yang biasa kita sebut sebagai fungsi sepotong-sepotong. Nah, sekarang mari kita berefleksi. Tadi kita sudah belajar tentang dua hal. Ada konsep fungsi piecewise, kemudian memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi piecewise tersebut. Sekarang yuk berefleksi, apakah sekarang kalian dapat memahami konsep fungsi piecewise? Kemudian yang kedua, apakah sekarang kalian dapat memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi piecewise? Silahkan kalian jawab sendiri, mana bagian yang sudah dipahami dan mana yang belum. Jika ada yang belum dipahami, bisa kalian putar ulang video ini, kemudian atau bisa juga ditanyakan di kolom komentar, bisa juga ditanyakan saat pembelajaran di kelas. Sekian video yang terakhir dari bab fungsi dan pemodelannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.